Coba deh bayangin, ada sebuah selat sempit letaknya ribuan kilometer dari sini. Tapi ketegangan di sana ternyata bisa nentuin harga bensin motor kamu, bahkan nasib APBN kita. Gimana ceritanya? Nah, hari ini kita bakal urai benang merah yang nggak kelihatan itu. Pertanyaannya mungkin kedengeran aneh ya. Gimana bisa konflik yang jauhnya 8.000 kilometer itu ngancem harga makan siang kita di sini? Jauh di mata, tapi ternyata deket banget ke dompet. Yuk kita bongkar hubungannya. Oke, sebelum lanjut, kita harus paham dulu satu konsep kunci, choke point atau titik sumbat geopolitik. Bayangin aja Selat Hormuz ini, lebarnya cuma 33 kilometer. Sempit banget kan? Tapi seperempat pasokan minyak dunia, seperempat itu harus desak-desakan lewat sini setiap hari. Ini nih yang bikin selat ini jadi urat nadi energi global yang rentan banget. Oke, kita mulai dari gelombang dampak yang pertama. Guncangan global yang langsung terasa begitu selat ini ditutup. Lihat deh, grafik ini, begitu selat ditutup, boom, harga minyak langsung lepas kendali. APBN kita yang udah dipatok dengan asumsi harga $70 per barel, tiba-tiba harus ngadepin kenyataan pahit. Harganya terbang di atas 80, bahkan ada prediksi bisa nembus angka psikologis $100 per barel. Wah, semua hitung-hitungan jadi berantakan kan? Dan guncangannya nggak berhenti di pom bensin aja. Coba lihat, pasar saham kita, IHSG, langsung kebakaran. Anjlok 2,66% cuma dalam hitungan hari. Ya, ini refleks klasik para investor. Kalau ada ketidakpastian gede, mereka pasti kabur dari aset beresiko kayak saham, terus cari pelabuhan yang lebih aman. Dan kutipan dari analis Roni Pesasmita ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Pasar akan bereaksi dalam hitungan jam, bukan minggu. Ingat, pasar keuangan itu geraknya super cepat. Mereka nggak nunggu harga Pertalite beneran naik. Mereka bereaksi cuma dari berita dan ekspektasi kenaikan itu. Inilah dunia di mana persepsi bisa lebih cepat dari realita. Oke, itu tadi guncangan di level global. Sekarang, ayo kita tarik fokusnya lebih dekat ke rumah kita sendiri. Kenapa sih dari sekian banyak negara, kok Indonesia yang paling kena getahnya dari krisis ini? Nah, ini dia biang keladinya. Status kita sebagai negara net importir minyak. Artinya apa? Artinya, lebih dari separuh minyak yang kita pakai setiap hari, tepatnya sekitar 60%, itu kita beli dari luar negeri. Inilah kelemahan struktural kita, yang bikin nasib ekonomi kita tuh kayak terikat erat sama gejolak harga di pasar dunia. Dan kalau dirupiahkan, dampaknya segini, 515 triliun rupiah. Biar kebayang ya, angka ini tuh lebih besar dari seluruh anggaran kesehatan kita. Menurut simulasi dari Celios, seginilah potensi lubang baru di APBN kita kalau harga minyak yang tinggi ini bertahan lama. Ini gambaran yang jelas banget betapa rapuhnya keuangan negara kita sama guncangan dari luar. Nah, dengan tekanan sebesar itu ke APBN, pemerintah sekarang posisinya serba salah. Mereka kejebak dalam sebuah dilema besar, di mana setiap pilihan yang diambil itu punya konsekuensi yang sama-sama berat. Langkah pertama pemerintah, jelas, menenangkan masyarakat. Menteri ESDM, Pak Bahlil, langsung keluarin pernyataan ini, ngejamin harga BBM subsidi aman, setidaknya sampai Lebaran nanti. Ini langkah penting banget buat ngeredam panik dan mencegah orang antre panjang di SPBU. Dan disinilah inti dilemanya. Persis kayak main jungkit-jungkit yang susah banget seimbangnya. Kalau harga BBM ditahan, dompet kita aman untuk sementara. Tapi APBN yang berdarah-darah. Sebaliknya, kalau harga dinaikkan, APBN mungkin jadi lebih sehat. Tapi ya, rakyat yang bakal teriak karena semua harga pasti ikut naik. Ini pilihan pahit antara stabilitas kantong kita dan stabilitas kas negara. Tapi, tunggu dulu. Ceritanya nggak berhenti cuma di urusan bensin dan anggaran negara loh. Ada bahaya lain yang diam-diam ngintai. Sebuah dampak yang mungkin nggak langsung kita sadari, tapi potensinya ya bisa jauh lebih merusak dalam jangka panjang. Selama ini kan kita fokusnya ke minyak, dan minyak. Sampai kita lupa kalau Selat Hormuz itu bukan cuma jalan tol buat kapal tanker. Ternyata ini juga jalur krusial buat komoditas lain yang sangat-sangat penting buat isi piring kita. Coba lihat angka ini. Mungkin bakal bikin kalian kaget. Menurut FEO, seperempat, iya benar, 25% dari seluruh pupuk yang diperdagangkan di dunia itu harus lewat selat yang sekarang lagi ditutup itu. Gila kan? Ini udah bukan lagi soal energi, ini udah masuk ke ranah ketahanan pangan. Terus gimana ceritanya ini bisa nyampe ke piring nasi kita di rumah? Rantainya tuh sebenarnya simpel tapi serem. Selat ditutup, pengiriman pupuk jadi macet.
Akibatnya, harga pupuk di seluruh dunia meroket. Nah, petani-petani kita di sini jadi bingung kan? Mereka dihadapkan pada pilihan sulit. Beli pupuk yang super mahal dan untungnya tipis banget atau pakai pupuk seadanya dan risiko gagal panen. Dua-duanya ujung-ujungnya ngancam ketersediaan pangan kita. Dan yang bikin makin parah, seperti yang dibilang pakar komoditas ini, adalah timingnya. Krisis ini tuh kejadiannya pas banget di waktu yang paling buruk. Kenapa? Karena negara-negara lumbung pangan dunia di belahan bumi utara lagi mau masuk musim tanam, momen di mana mereka butuh pupuk paling banyak. Oke, jadi setelah kita lihat semua gelombang dampaknya nih, mulai dari pasar saham sampai ke sawah, apa sih pelajaran utamanya? Apa yang sebenarnya mau diajarkan krisis ini soal posisi Indonesia di panggung global? Intinya, krisis ini tuh kayak ngebuka mata kita semua pada satu hal, kerentanan struktural Indonesia. Maksudnya apa? Artinya ada kelemahan mendasar dalam sistem ekonomi kita yang bikin kita gampang banget goyah kalau ada badai geopolitik di luar sana. Badai yang sama sekali nggak bisa kita kendalikan. Terus solusinya gimana? Gimana caranya biar kita nggak rentan terus-terusan? Nah, para ahli ngasih beberapa saran strategis. Pertama, kita harus bangun cadangan minyak darurat yang cukup buat 90 hari, jangan cuma 20-an hari kayak sekarang. Kedua, percepat habis-habisan transisi ke energi terbarukan. Ketiga, perkuat diplomasi energi sama negara-negara tetangga di Asia. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, jangan lagi bikin APBN yang seolah-olah buta sama risiko geopolitik. Pada akhirnya, krisis ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah ini cuma bakal jadi guncangan sesaat yang nanti kita lupain lagi? Atau ini adalah lonceng peringatan yang kita butuhkan untuk akhirnya benar-benar serius membangun kemandirian energi? Sebuah momen untuk berubah dari yang tadinya cuma reaktif jadi proaktif. Gimana menurut kalian?